Halo pemirsa Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan berbagai narasumber terbaik yang kami hadirkan untuk Anda. Dan seperti diketahui pemirsa bahwa perempuan sebagai penanggung jawab utama dalam perawatan rumah tangga. Dan kalau kita lihat memang perempuan ini memiliki beban ganda seperti melakukan pekerjaan di tempat kerja, melakukan pekerjaan perawatan di rumah seperti mencuci, mengasuh anak, dan juga melakukan beberapa perawatan lainnya seperti itu. Dan untuk melakukan tugas-tugas perawatan ini memang sudah umum dilakukan dalam rumah tangga. Namun kira-kira seperti apa ya jika hal ini dikaitkan dengan ekonomi? Apakah ini menjadi suatu tugas yang berbayar? Untuk membahasnya lebih jauh lagi kita akan membahas bersama Mbak Erly Dewi selaku Koordinator Ekonomi Perawatan AILO. Halo, apa kabar Mbak Erly? Ya baik, kabarnya Mbak Festi. Sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan hadir di Bincang Spesial Simpo TV, telah hadir secara langsung di studio Simpo TV untuk memberikan pemaparan terkait dengan ekonomi perawatan ataupun care ekonomi yang memang saat ini sedang banyak sekali diperbincangkan. Tapi sebelum kita membahasnya jauh lebih banyak lagi, karena ini juga banyak sekali pemirsa di rumah, ini pertama kali ya, perdana di TV untuk membahas terkait dengan care ekonomi. Seperti itu, luar biasa ya Simpo TV. Mbak Erly, sebelum kita membahas terkait dengan apa sih itu care ekonomi ataupun ekonomi perawatan seperti itu, apa sih AILO ini sebetulnya? Dan bagaimana awal mula akhirnya Mbak Erly ini bisa bergabung sehingga menjadi seorang koordinator dari ekonomi perawatan AILO? Iya. Kalau ILO sendiri atau Organisasi Internasional Perburuhan adalah badan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang concern pada isu ketenagakerjaan. Ya, jadi di Indonesia ILO bekerja samanya dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha, dan Konfederasi Serikat Buruh Serikat Pekerja untuk bisa mendorong negara bisa memiliki kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan mengacu pada konvensi ILO. Karena Indonesia sebagai anggota ILO itu melakukan konvensi ya tiap tahunnya untuk memastikan bahwa standar-standar kerja layak di sebuah negara itu dipenuhi dengan mengacu pada konvensi-konvensi internasional tentang ketenagakerjaan. Jadi itu tugas ILO di setiap negara. Di setiap negara, Kalau dari saya sendiri, saya latar belakangnya di psikologi, saya psikolog, dan di awal saya masuk di ILO, saya bergerak, kita mensupport untuk program-program awal mulanya di bidang-bidang pencegahan HIV/AIDS di dunia kerja. Nah, sampai sekarang juga masih mulai sejak tahun 2022 fokus pada, jadi megang dua, jadi fokus pada di program pencegahan HIV dan juga pada peran-peran perawatan yang sekarang menjadi concern ya di menjadi Indonesia. Prioritas. Oke, Mbak Erly, kalau kita berbicara terkait dengan ekonomi perawatan ataupun care ekonomi, itu tugas-tugas utamanya apa sih? Ataupun hal-hal yang pekerja layaknya seperti apa untuk care worker-nya? Jadi sebelumnya ini menarik nih, karena isu tentang perawatan tuh seringkali tidak dianggap sebagai pekerjaan. Ya, tugas-tugas perawatan sering dianggap ya namanya juga membantu. Kita kan mempermudah tugas. Tetapi di sini yang mulai kita kenalkan bahwa pekerjaan perawatan itu adalah pekerjaan. Jadi yang kita perlu juga tahu, pekerjaan perawatan itu adalah memproduksi barang, jasa atau layanan itu baik secara fisik, psikis, sebagai psikologis, sosial, demi kesejahteraan individu. Dari bayi, orang lagi hamil sampai usia produktif, lansia, bahkan mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi memastikan itu adalah sebuah kegiatan produktif, baik jasa atau barang untuk orang bisa produktif. Untuk pekerjaan yang layaknya untuk care worker itu seperti apa sih, Mbak? Jadi kita bisa melihat dari dua sisi. Kita perlu melihat juga sebelum mengarah ke pekerjaan layaknya, kita perlu melihat apa saja sih yang dimaksud dengan tugas-tugas perawatan. Tugas-tugas perawatan itu mengacu satu, ada perawatan yang langsung. Perawatan yang langsung. Jadi misalnya merawat anak, merawat lansia, merawat yang sakit. Artinya
Ada kontak fisik. Ada kontak fisik, ada kontak langsung dari menemani, nemenin minum obat ya, ngajarin belajar, nemenin bermain atau hanya menemani walaupun nggak bermain tapi menemani. Itu disebut sebagai pekerjaan perawatan langsung. Perawatan langsung. Iya, ada pekerjaan perawatan tidak langsung. Apa itu? Yang tidak langsung misalnya kalau di rumah dari yang mencuci, membuat makanan ya, jadi yang tidak kontak langsung dengan orangnya. Oke, di balik layar berarti ya. Di balik layar atau dia mensupport, nggak langsung ketemu secara fisik dengan individunya. Itu masuk dengan pekerjaan perawatan tidak langsung. Tidak langsung. Ada lagi, ada dalam konteks lain, pekerjaan perawatan itu juga mencakup pekerjaan perawatan yang tak berbayar. Tak berbayar? Nah, misalnya nih, yang kita lakukan di rumah, Mbak Fesi, gosok-gosok atau nyuci nggak? Nyuci dong. Ya. Dikerjain sendiri atau dibantu sama keluarga? Ada nggak keluarga yang bantu? Dibantu laundry kalau saya. Nah, jadi itu adalah juga termasuk, jadi pekerjaan-pekerjaan perawatan yang tidak berbayar, itu adalah pekerjaan-pekerjaan perawatan yang dilakukan oleh biasanya anggota keluarga. Atau saudara nih, tapi dia nggak berbayar. Itu dibantu berarti? Iya. Dan ada juga pekerjaan-pekerjaan perawatan yang berbayar. Biasanya kalau dilakukan oleh PRT, artinya ada timbal balik, ada transaksi, upah di situ. Misalnya ada pekerjaan perawatan dilakukan oleh pendamping atau guru daycare, atau mereka caregiver yang melawat lansia, atau pendamping yang anak kebutuhan khusus. Atau seringkali di komunitas juga ada tuh, ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan biasanya dia dalam konteks dia biasanya memang berbayar atau ada upah ya. Nah, yang menariknya itu adalah bahwa dari data statistik Badan Statistik Ketenagakerjaan Internasional mulai tahun 2013 itu disebutkan bahwa pekerjaan perawatan tidak berbayar pun didefinisikan sebagai pekerjaan. Nah, ini sebenarnya untuk merekognisi bahwa pekerjaan perawatan ini adalah pekerjaan produktif dan pekerjaan penting. Apabila tidak dilakukan, berarti ada individu yang nggak sejahtera. Misalnya pagi-pagi nggak disiapin makan, nggak cukup makan, ya kan? Misalnya kalau anak sekolah nggak cukup sarapannya, apa yang terjadi di sekolah? Mungkin kelaparan, ya kan? Antrum di sekolah. Iya. Kalau kita mau berangkat kerja, baju juga nggak bersih, ya, nggak rapi, apa yang terjadi? Artinya untuk menunjukkan apabila pekerjaan itu tidak dilakukan, berarti ada yang tidak sejahtera. Baik tidak sejahtera secara fisik, mungkin jadi gatel-gatel. Nah, itu untuk memastikan bahwa pekerjaan perawatan ini penting. Gitu, dan bernilai produktif. Maka dilihat dari kacamata produktivitas ekonomi gitu ya. Kan tadi kan dibicarakan memang kalau misalnya kita lihat ya pemirsa, pemaparan dari Mbak Erly ini terkait dengan macam-macam ekonomi perawatan itu seperti apa sih? Ada perawatan yang langsung yang mungkin memang kontak fisik dengan seseorang seperti itu. Tidak langsung tapi mengerjakan di balik layar. Berbayar dan juga yang tidak berbayar seperti itu ya. Seperti ada perbantuan dari saudara. Pertanyaannya adalah mengapa sih Mbak Erly baru sekarang konsep pengakuan terkait dengan perempuan ini, perawatan ini baru diakui sekarang. Padahal sebelum-sebelumnya mungkin para perempuan di luar sana sudah merasakan betapa risihnya gitu kan ya, dengan tidak ada pengakuan, ini hanya didefinisikan sebagai membantu. Mengapa baru sekarang sih Mbak Erly? Iya, pertama ya, kalau dari sisi dari survei globalnya, perempuan memang melakukan 3-4 kali pekerjaan perawatan dibandingkan laki-laki. Itu dari sisi surveinya ya. Berarti lebih banyak melakukan perawatan itu adalah perempuan dibandingkan laki-laki ya? Karena secara konstruksi budaya, pekerjaan perawatan ini diasosiasikan ya itu melekat dengan pekerjaan perempuan. Sehingga maka dari sangat wajar ketika survei dilakukan, perhitungannya perempuan melakukan 3-4 kali tugas perawatan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Bukan laki-laki berarti nggak melakukan ya, tapi perbandingannya 3-4 kali perempuan lebih banyak melakukan tugas-tugas perawatan. Nah, itulah yang menjadi sebuah tantangan. Seringkali perempuan berada dalam posisi yang berat. Ketika di satu sisi dia harus melakukan pekerjaan rumah, tapi juga punya pekerjaan yang di luar rumah. Bahkan walaupun pekerjaannya di dalam rumah pun, tapi karena dia punya tanggung jawab dengan institusinya, itu akan bisa menjadi double burden juga. Nah,
Dan itu terasa bangetnya, yang paling memicunya sebenarnya pada masa COVID. Oh. Kebayang deh pada masa COVID ini, betul, hampir semua pekerjaan pun dibawa ke rumah. Apalagi ibu yang sudah punya anak harus mengajarkan anaknya bagaimana caranya belajar daring. Di situ banyak sekali, saya menemukan penelitian bahwa banyak ibu-ibu hampir berapa persen gitu ya, orang tua tuh lebih stres dibandingkan anaknya. Karena harus mengajarkan anaknya untuk melakukan pembelajaran daring. Itu baru daring ya. Itu belum ngurusin yang makan paginya. Udah gitu makan siangnya. Dan tergantung di rumah itu ada berapa orang. Jadi ibu mau bekerja, satu sisi saya juga punya pekerjaan karena sama-sama kerja dari rumah, tapi dia memiliki double triple burden. Nah, dari sejak masa COVID ini, istilahnya pembelajarannya itu beban perawatan, tugas-tugas perawatan pada perempuan menjadi semakin besar. Sehingga pada masa COVID itu kan memang juga diidentifikasi kasus-kasus mengapa concern terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Terutama kesehatan mental kan isunya naik tuh. Ya, ternyata double burden bahkan triple burden. Yang kedua juga membuat ketika nggak ada kesepakatan berbagi peran, itu juga bisa jadi potensi kekerasan. Kekerasan di rumah tangga jadinya. Tapi karena semua pekerjaan juga ada di rumah, nah disinilah yang sebenarnya untuk bisa memperkuat ternyata, untuk bisa merekognisi bahwa pekerjaan-pekerjaan perawatan itu penting. Dan pemicunya ketika memang zaman masa COVID. Namun demikian sebenarnya walaupun tidak dalam masa COVID, sebenarnya beban pekerjaan perawatan itu sebenarnya udah menjadi isu juga di Indonesia. Ya, betapa banyaknya kadang-kadang perempuan juga misalnya pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sampai saat ini juga belum diakui kan sebagai pekerjaan. Betul, di Indonesia. Itu hanya perbantuan lah, itu memang sudah menjadi kodrat dan juga sudah menjadi suatu kewajiban. Baik seperti yang tidak itu berbayar ataupun yang berbayar pun belum diakui karena Undang-Undang PRT kan masih mandek nih ya, 20 tahun ya. Nah, itu sebenarnya bagian rekognisi untuk pekerjaan-pekerjaan perawatan baik yang tidak langsung ataupun yang langsung. Jadi sebenarnya isu ini sebenarnya bukan isu baru ya. Ini sudah lama sebetulnya ya. Karena ingin melihat juga angka partisipasi perempuan. Sekarang kita bayangkan di Indonesia saat ini angka partisipasi perempuan di tempat kerja itu adalah 54%. 54% pekerja wanita. Iya, jadi perempuan masuk di dalam dunia kerja itu sekitar 54%. Dibandingkan dengan yang laki-laki, angka partisipasi kerja laki-laki itu 84%. 84%, Iya, jadi berarti memang jauh lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan untuk pekerjaan. Iya. Kenapa? Banyak faktor mempengaruhi. Apa itu faktornya? Dominansinya ya karena perempuan seringkali berada dalam pilihan sulit nih. Oh, jadi artinya perempuan ini tidak ada arah gitu di situ? Bukan lebih nggak ada arah. Perempuannya mungkin pengen bekerja, tapi dia nggak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Misalnya, maka dari misalnya gini, pada saat dia akhirnya punya anak usia 0 sampai 5 tahun, biasanya keluarga akan memiliki diskusi, ini anak mau diasuh sendiri, tapi harus keluar dari kerjaan, atau dia mau mengasuh, meng-hire PRT atau pendamping anak, atau nanti anaknya kalau dalam masa dititipkan. Nah, keluarga nggak mudah. Betul. Ya, pekerja dengan tanggung jawab keluarga nggak mudah dalam situasi ini. Maka dari itu ada riset dari Bappenas juga menyatakan biasanya perempuan usia 25 sampai 30 tahun ketika dia punya anak 0 sampai 5 tahun biasanya dia drop angka partisipasi kerjanya drop, dia biasanya karena tidak ada pilihan lain. Karena ada pilihan. Ataupun pilihannya terbatas ya, kita bisa bilang ya. Nah, itulah yang membuat mengapa pemerintah Indonesia itu mulai tahun 2022 kan Indonesia menjadi pemimpin dari G20 ya. Dan di situ ditetapkan bahwa ekonomi perawatan menjadi concern. Nah, Indonesia mulai tahun 2023 didorong. Jadi ILO waktu itu kebetulan mensupport Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk untuk membuat prioritas, terutama peta jalan ekonomi perawatan. Disitulah ILO mensupport pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk menyusun peta jalan untuk menjadi dasar bahwa
pekerjaan ekonomi perawatan ini penting. Kalau negara mengakui ekonomi perawatan, itu akan bisa berkontribusi dengan pembangunan ekonomi di negara. Iya, baik berkontribusi pada jumlah pekerjaan baru dan juga peningkatan pendapatan negara. Oke, berarti artinya dari pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Erly ini terkait dengan perawatan ekonomi ini justru bakal ataupun akan memberikan pengaruh yang baik untuk pembangunan ekonomi yang jangka panjang seperti itu ya. Dan betapa pentingnya peran perempuan di sini dan juga adanya pengakuan, harus ada pengakuan dari pemerintah dan juga masyarakat terkait dengan ekonomi perawatan. Pemirsa, usai jeda kita akan kembali. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Spesial, masih dengan Mbak Erly. Ini kita pembahasan yang sangat luar biasa ya. Tadi juga kita sudah membahas bagaimana seberapa pentingnya sih ekonomi perawatan, dan ternyata memang ini harus diakui dan ini sudah menjadikan prioritas untuk jangka ekonomi pembangunan yang jauh lebih baik lagi di negara seperti itu. Mbak Erly, tadi juga dibahas terkait dengan peta jalan ekonomi perawatan. Ini sangat penting banget digarisbawahi. Apa sih kira-kira itu? Ya. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ya, itu meluncurkan peta jalan ekonomi perawatan ya, rencana dan juga termasuk rencana aksinya untuk 2025 sampai 2045. Oke, dari 2025 hingga 2045. Indonesia emas berarti ya? Iya, Indonesia emas ya, karena tadi kita salah satu poin yang penting itu adalah dengan concern dan penekanan apabila negara berinvestasi pada kebijakan dan layanan perawatan, itu diharapkan bisa berkontribusi pada peningkatan angka partisipasi perempuan. Yang tadinya 54 di 2024 dan target pemerintah itu sebenarnya 70%. Untuk perempuan 70%. Dari 54 masih diharapkan tetap di bawah naik, laki-laki berarti. Diharapkan naik 70% di tahun 2045. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, bagaimana caranya? Salah satu concernnya, kontribusi dari ekonomi perawatan itu adalah berkontribusi pertama berinvestasi pada kebijakan-kebijakan dan layanan perawatan. Layanan perawatan. Ya, nah, untuk itu dari peta jalan ekonomi perawatan ada 7 prioritas nih. Satu, itu bagaimana bisa mengakses layanan pengasuhan anak yang terjangkau. Jadi itu kita kayak daycare, layanan pengasuhan dan pendidikan anak yang terjangkau. Itu nomor satu. Daycare. Iya, salah satu di antaranya. Jadi kita berharap memang daycare berkualitas dan jumlahnya juga banyak, tapi berkualitas juga. Yang kedua itu adalah layanan pengasuhan untuk
elderly atau lansia atau mereka yang punya penyakit jangka panjang. Jadi di Indonesia kita sekarang sekitar 5-10 tahun ke depan kan lanjut usia ini semakin banyak. Betul. Ya, akhirnya kebutuhan untuk layanan-layanan lansia yang biasanya juga menjadi beban perempuan. Ya kan? Seperti itu menjadi prioritas juga gitu ya. Yang ketiga itu adalah layanan pengasuhan atau perawatan untuk disabilitas kelompok rentan lainnya. Jadi untuk merawat yang mereka punya kebutuhan khusus, yang disabilitas dari anak sampai lansia itu juga diperlukan karena nggak mudah loh sekarang itu mencari. Apabila ada kebutuhan khusus, cari pendampingnya susah juga. Daycare atau lansia kadang-kadang pada kondisi khusus belum tentu bisa menerima. Nah ini level advance juga ya. Nah yang keempat itu masalah perlindungan maternitas. Ya, perlindungan maternitas. Jadi misalnya support kebijakan yang membuat ibu untuk bisa mengakses cuti melahirkan. Yang berkualitas dan juga untuk memastikan ibu juga nggak kehilangan pekerjaannya. Nah, sehingga pada saat ibu mengambil cuti melahirkan, dia pun tidak kehilangan pekerjaannya karena seringkali kan mau nggak mau harus keluar. Perawatan yang berbayar berarti. Iya, gitu ya. Lalu yang keempat juga pengakuan pada yang keempat itu adalah bagaimana untuk mendukung pelibatan laki-laki. Cuti ayah. Itu juga lagi di saat melahirkan istrinya. Ya, cuti ayah juga sebenarnya harus didorong. Cuti ayah tidak hanya menemani istri melahirkan, tetapi juga cuti ayah untuk bisa berperan mengasuh anak. Dan kebetulan baru ada ya adalah cuti menemani istri melahirkan. Ya, itu yang baru ada. Tapi bukan khusus cuti ayah nih. Nah itu juga yang harus didorong. Lalu yang selanjutnya yang ke-6 itu adalah pengakuan pekerja perawatan. Pekerja perawatan dari yang tadi perawatan langsung tidak langsung ya, dari mereka yang dari PRT atau yang ngurusin anak, ngurusin lansia, itu harus diakui sebagai pekerjaan. Betul. Karena kalau nggak diakui sebagai pekerjaan, ya beban dapat diberikan kepada orang lain tapi dia tidak bekerja kan, nggak diakui, nggak dapat gaji kan juga berat juga. Betul. Bayangkan kalau hampir semua pekerja-pekerja perawatan diakui sebagai pekerjaan, itu akan meningkatkan angka partisipasi perempuan tadi. Jadi dia sebenarnya sudah bekerja, kan selama ini nggak dianggap bekerja, dianggap bantuin aja. Iya, hanya bantu aja. Iya, tapi kalau dia masuk di dalam struktur klasifikasi jabatan bahwa dia itu adalah bekerja, itu nanti standar dari BPS juga berubah itu. Dia akan diakui sebagai pekerjaan, angka partisipasi perempuan akan meningkat. Dan yang ketujuh itu adalah bagaimana juga pentingnya perlindungan sosial. Jadi konsep skema perlindungan sosial itu bisa mendorong untuk ekonomi perawatan ini. Seperti apa tuh? Salah satu diantaranya misalnya kita pastikan kalau misalkan sekarang kan pertanyaannya dari mana nih terus duitnya? Iya kan? Itu pasti. Dan itu sangat berhubungan dengan asuransi ketenagakerjaan, asuransi kesehatan. Selama ini kan kalau misalnya cuti maternitas kan belum masuk menjadi bagian dari BPJS Tenaga Kerja kan. Betul. Karena dia masih dibayarkan oleh perusahaan, tidak dibayar dalam skema perlindungan sosial. Betul. Ya, social security-nya belum masuk. Juga pensiun. Sekarang bayangkan kalau misalnya orang tua kita udah punya pensiun nggak? Pensiunnya universal apa enggak? Apakah seluruh pekerja udah dapat pensiun? Karena kalau misalkan tidak dapat pensiun, yang kena beban siapa? Pasti keluarganya yang sekarang eksis bekerja. Artinya dia lansia yang udah tadi pensiun, dia nggak dapat uang pensiun, dan itu berpengaruh padahal kebutuhan kesehatan yang meningkat. Kalau mau cari pendamping itu yang bayar siapa? Akhirnya itu menjadi beban dari pekerja keluarga yang masih muda ini. Nah, itulah yang sangat berkaitan juga. Sekarang bertanya juga, kalau misalnya ada daycare di seluruh Indonesia, kita tekankan, saat ini daycare masih mahal dan masih untuk mereka yang menengah ke atas. Apakah ibu misalnya yang bekerja, misalnya Gojek yang perempuan punya anak,
apakah juga dia nggak perlu mengakses? Mereka yang UMKM kan juga perlu mengakses. Betul. Artinya perlu daycare yang berkualitas tapi harga juga terjangkau. Nah, disitulah sangat berkaitan dengan skema perlindungan sosial kita, bahwa alokasi untuk layanan perawatan itu harusnya dialokasikan masuk di dalam skema perlindungan kita. Saat ini yang baru masuk di skema perlindungan kita adalah untuk yang lansia. Tapi untuk lansianya, belum khusus untuk di layanannya. Juga belum masuk tadi BPJ yang hubungan dengan cuti maternitas itu belum masuk di dalam skema asuransi ketenagakerjaan ya gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus didukung. Mengapa peta jalan ini 20 tahun? Gitu. Kalau jadi memang tidak mudah karena saling berkaitan, sehingga itu harus berhubungan dengan perencanaan sampai 20 tahun ke depan. Kita berharap dengan adanya investasi kebijakan dan layanan itu bisa mendorong perempuan untuk bisa partisipasi aktif bekerja. Bisa lebih diakui juga seperti itu ya. Maka dari itu dengan adanya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Ya, untuk 1000 hari kelahiran, di mana itu nomor 4 tahun 2024 itu sebenarnya mendorong beberapa aspek, terutama bagaimana pentingnya, salah satu diantaranya pentingnya ada penyediaan tempat penitipan anak. Bagaimana mendorong juga untuk adanya tadi ya cuti maternitas. Walaupun sekarang sedang disusun, tetapi itu salah satu aspek aja ngomongin penitipan anak. Kita berharap penitipan anak itu bisa tersedia, sehingga itu akan menjadi diskusi produktif di keluarga, ya. Tapi ibu juga rela anaknya dititipkan dengan berkualitas. Kalau misalkan anaknya dititipkan berkualitas, biasanya pekerja dengan tanggung jawab keluarga di rumah akan berada dalam pilihan sulit. Nah, itulah jadi banyak aspeknya banyak ya. Jadi kita dengan satu aja nih misalnya dari 7 prioritas itu, kita bahas satu aja misalnya, itu akan bisa mendorong masuknya perempuan dalam tugas-tugas perawatan untuk di tempat kerja, dan juga bisa menciptakan banyak pekerjaan baru. Contohnya kita fokus ke layanan anak aja, ya kan? Atau layanan yang di rumah tadi, ya, pekerjaan-pekerjaan perawatan ini difokuskan juga perawatan tidak langsung, misalnya menciptakan pekerjaan baru. Kayak laundry udah mulai banyak nih. Itu jadi membuka peluang baru buat di luar sana ya, Mbak ya. Pekerjaan perawatan tidak langsung ya. Tapi kalau misalkan yang di daycare dengan pemerintah misalnya mendorong adanya daycare, tentunya serapan tenaga kerja untuk layanan-layanan daycare yang berkualitas pasti akan otomatis dibutuhkan ya secara bertahap itu ya. Apakah artinya kalau misalnya ada pekerjaan yang tidak langsung dan juga langsung seperti dibagikan dan juga tidak dibagikan seperti itu, seperti ada laundry, apakah nanti para pekerja wanitanya di sini sudah fix terakui atau bagaimana, Mbak? Paling tidak kan artinya satu, laundry kan biasanya ada jam kerjanya. Sekarang kalau kita bertransformasi dari pekerjaan PRT yang kadang masih menjadi perdebatan, apakah PRT juga berhak untuk mendapatkan jam kerja 8 jam? Diskusinya cukup panjang ya. Karena apalagi PRT yang tinggal di rumah. Ya, sehingga kalau misalkan salah satu di rumah bisa 24 jam. Padahal kalau misalkan kita yang sedang diupayakan bagaimana pengakuan pekerjaan perawatan misalkan yang hubungannya dengan pekerja domestik gitu ya, itu kan paling tidak memenuhi prinsip yang undang-undang ketenagakerjaan kita, kerja itu 8 jam paling tidak, atau ada istirahat, atau ada cutinya gitu ya. Itu perlu direkognisi bahwa ini dia juga pekerja loh. Dia juga itu juga ada haknya loh gitu. Ada haknya loh gitu. Itulah yang jadi penting. Nah, kenapa kaitannya juga dengan ekonomi perawatan dilihat dari kacamata ekonomi juga, karena kalau misalkan pekerjaan-pekerjaan ini diakui sebagai tadi pekerjaan perawatan diakui sebagai pekerjaan, infrastruktur disupport ya, pengakuan pekerjaan disupport, itu akan menciptakan kerjaan-kerjaan baru sebenarnya. Untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru dengan adanya beberapa layanan yang dibukakan oleh ekonomi perawatan, sudah ada berapa lapangan pekerjaan kira-kira Mbak Erli? Kalau dari sisi untuk perempuan, ILO pernah melakukan survei bahwa dengan beberapa perhitungan bahwa apabila ada negara secara global
apabila ada investasi pada kebijakan dan layanan perawatan, dia bisa menciptakan 299 juta pekerjaan baru. 299 juta pekerjaan baru dengan adanya layanan-layanan tersebut ya? Iya, kebijakannya ada, layanannya juga ada, artinya mendorong kerjaan-kerjaan perawatannya diakui sebagai pekerjaan. Tentunya kebijakannya ada, perawatannya ada, layanannya ada, dan juga perlindungannya ada. Perlindungannya juga ada, gitu kan? Gitu ya. Itu yang mendorong mengapa kita melihat dari kacamata ekonomi. Tadi kan dibahas terkait dengan peta jalan ekonomi perawatan. Ini ada beberapa layanan ya, dari mulai perawatan anak, disabilitas, lansia, seperti itu ya, yang dibayar dan juga tidak dibayar seperti itu Mbak Erli. Ini dari beberapa layanan ini, apakah layanan perawatan anak ini lebih yang harus diutamakan atau bagaimana kira-kira? Nah, jadi ILO dan Kata Data pernah melakukan survei di Indonesia, karena kita harus lihat konteks Indonesia. Konteksnya, oke. Jadi ternyata pandangan publik dari beberapa hasil survei itu, memang pandangan publik asosiasi terhadap pekerjaan perawatan itu yang asosiasi paling tinggi ternyata anak. Anak, iya. Artinya ketika bertanya tugas-tugas perawatan apa aja sih, biasanya asosiasi langsung ke anak. Tapi tidak berarti yang lansia itu tidak prioritas ya, tetap prioritas. Tapi memang betul. anak itu concern terhadap anak itu menjadi utama. Jadi artinya secara bisa jadi itu merefleksikan betapa kebutuhan perawatan anak itu ternyata memang dilematik gitu loh. Kalau nggak ada layanannya yang terjangkau dan berkualitas, ini semua biasanya dibebankan pada perempuan lah yang milih, saya mau lanjut kerja atau saya mau titipkan eyang, tapi eyangnya sekarang keluarga kan semakin kecil ya sekarang itu, nggak kayak dulu ya kita extended family. Tapi sekarang kecenderungannya di rumah itu ya ayah, ibu, anak. Kalau misalkan nggak ada nenek ini yang mengurus, akhirnya mikir ada saudara nggak mudah loh. Sekarang udah ngajak saudara dari kampung untuk datang ke rumah, ngurus nggak mudah juga. Akhirnya pilihannya adalah PRT. PRT nggak mudah juga nyarinya. Pilihannya adalah misalnya daycare. Daycare-nya juga yang berkualitas dan terjangkau, dekat, ya kan? Nggak mudah juga. Disitulah ya, artinya satu aspek aja layanan perawatan untuk anak apabila di negara punya investasi kebijakan, paling tidak dengan Undang-Undang KIA Undang-Undang nomor 4 tahun 2024 yang baru, dengan ada klausul bahwa baik perusahaan atau pemerintah Pemda itu harus mensupport keberadaan tempat penitipan anak ya. Walaupun di situ ditulisnya tempat, tapi sebenarnya ya layanan penitipan pengasuhan anak. Gitu. Itu aja satu, itu udah cukup bisa berkontribusi pada angka partisipasi perempuan, karena jumlah pekerja yang merawat anak juga banyak, ya kan? Masuk nih dalam area kerja, mungkin jumlah daycare juga meningkat, terutama yang terjangkau, nggak cuma yang mahal aja, tapi yang menengah. Misalkan mereka yang juga jadi misalkan ibu-ibu yang bekerja UMKM, tuh juga butuh layanan daycare. Ya kan, walaupun dia kerja di rumah. Apapun bidangnya seperti itu ya. Iya sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat mereka yang bekerja di transportasi online, kadang-kadang masih ngelihat ya ibu-ibu menggendong anaknya untuk sambil bekerja gitu. Nah, itu ini miris kita dan kita di Indonesia itu 90% kan pekerjaan UMKM. Jika seperti itu, dari ILO sendiri melihat seorang ibu yang menggendong anaknya tetap bekerja, apa kira-kira langkah yang akan dilakukan? Nah, yang memang kita support sekarang dengan dasar adanya Undang-Undang KIA untuk 1000 hari kelahiran, di mana ada klausa yang terkait dengan penitipan anak, itu memang kita mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, ya, ada pemerintah daerah, baik dari pemerintah daerah di level kabupaten, kecamatan ini, tapi kita dorong dalam konteks pemerintah, dan juga ada kolaborasi dengan perusahaan untuk bisa mendorong adanya kebijakan-kebijakan atau pembentukan daycare. Atau karena di Indonesia sebagian besar sebenarnya UMKM, nggak mudah mendorong perusahaan UMKM untuk buat. Maka dari itu paling tidak setiap perusahaan punya policy yang peka atau friendly dengan
pekerja dengan tanggung jawab keluarga. Betul. Misalnya salah satu aspeknya seperti kemungkinan peluang bekerja untuk dari rumah, ya, fleksibilitas working hour itu salah satu policy di level perusahaan yang memungkinkan untuk bisa membagi peran bekerja dan juga bekerja perawatan. Karena mengurus keluarga dan bekerja itu sama-sama pentingnya. Ya, itu dua itu yang jadi concern untuk bisa memastikan juga produktif. Gitu. Mbak Erly, ini kan tadi kalau kita bahas, tadi Mbak Erly sempat menyinggung terkait dengan care ekonomi ataupun care worker seperti itu. Ini ada juga kebijakannya, sudah ada peraturannya, ada pun perlindungannya. Bagaimana untuk kita memberikan perlindungan kepada para pekerja wanita di luar sana yang mana ini sudah banyak sekali kasus yang beredar di Indonesia terkait isu-isu kekerasan ataupun ancaman, bahkan mendapatkan sebuah pelecehan di tempat kerjanya masing-masing. Gimana caranya ini Mbak Erly melihat situasi Indonesia yang mungkin saat ini cukup kacau ya? Iya, tadi ya karena konsep tentang ekonomi perawatan ini belum terintegrasi gitu, sehingga pengakuan pada pekerjaan-pekerjaan perawatan baik yang langsung, tidak langsung, berbayar tidak berbayar itu juga masih menjadi tantangan. Betul. Nah, untuk itu penting sekali memang dari aspek ketenaga kerjaan memang penting untuk mengakui pekerjaan-pekerjaan perawatan. Beberapa pendekatannya itu adalah satu, paling tidak ada klasifikasi jabatan ini tentang pekerjaan perawatan. Betul. Ya, karena dia kalau udah itu banyak banget itu nanti. Pekerjaan apa saja itu akan banyak ya. Karena selama ini itu kan dianggap semuanya tuh dalam konteks pekerja rumah tangga. Padahal kan itu banyak padahal. Betul, betul. Satu, ngurus anak. Punya kompetensi tersendiri. Iya. Ngurus lansia punya kompetensi tersendiri. Betul. Ya. Bahkan yang ada skillnya, harus ada skillnya. Iya. Nah, karena ketika kita melihat dari klasifikasi itu arti hubungannya dengan keterampilan. Dengan keterampilan berarti ada sertifikasi. Dengan sertifikasi berarti relasi hubungan kerja juga harus jelas. Dengan hubungan kerja yang jelas berarti ada upahnya juga harus jelas. Standar-standar ketenaga kerjaan juga harus diakui. Jam kerjanya juga harus diperhatikan. Jangan mentang-mentang ngurus di rumah, kerjanya jadi 24 jam. Betul. Kalau memang pilihannya kerja di rumah, tapi paling tidak ada istirahat dan ada cuti. Itu sehingga kita merekognisi pekerjaan-pekerjaan perawatan ini dan juga dengan reward atau upah yang layak. Nah, jadi inilah yang juga menjadi penting. Dan potensi yang seperti disampaikan Mbak Festi mengenai peluang-peluang adanya kekerasan memang sangat rentan. Karena pekerjaan perawatan ini cukup menyita emosi. Betul. Bayangkan menghadapi orang dengan berbagai macam karakter. Belum kondisi-kondisi khusus. Jadi sangat mungkin juga terjadi burnout. Betul. Jadi kelelahan psikologis yang amat sangat ya. Itu definisi dari burnout. Sehingga itu membuat biasanya kalau sudah lelah, biasanya responnya jadi agak mungkin nggak pas ngomongnya atau mungkin jadi lebih emosional. Jadi kesehatan mental bagi pekerja-pekerja perawatan ini juga harus dijaga juga. Harus perspektif kesehatan dan keselamatan kerjanya juga perlu diintegrasikan bagian sebagai kerja layak. Mereka yang apapun pekerjaannya sebenarnya seperti apapun itu pekerjaannya ya. Tapi dalam konteks ini kita bilang tentang care worker, mereka yang melakukan pekerjaan perawatan itu pun perlu diperhatikan perlindungannya, terutama K3-nya dulu nih. Karena mereka kan yang diurusin apa itu K3-nya? Ya kesehatan dan keselamatan kerja ya. Misalnya kesehatannya berarti ya tadi dari sisi jam kerja, kerjanya, ya. Jangan long working hour ya. Tapi dia juga butuh istirahat. Bahkan butuh istirahat misalnya cuti. Kalau ngikutin aja standar ketenaga kerjaan Indonesia. Kalau dalam seminggu 40 jam kerja berarti dia butuh tinggal bisa 1 jam, sehari 8 jam, berarti 5 hari, dia berarti punya waktu istirahat. Atau kalau memang harus tidak bisa istirahat karena memang full, tapi ada waktu cuti. Itu aja perjuangannya nggak mudah kan? Maka dari itu paling tidak penting sekali untuk mempromosikan ini. Ya. Lalu juga pekerja-pekerja perawatan saat ini belum banyak deh berasosiasi. Jadi kalau belum banyak berasosiasi, belum banyak berserikat,
juga istilahnya belum berjuang nih untuk memperjuangkan kerja layak untuk pekerja perawatan. Oke, jadi memang kalau kita berbicara terkait dengan care ekonomi ataupun care worker seperti itu ya, apalagi para pekerja wanita di Indonesia ini kan banyak sekali kasus-kasus yang memang ini perlu digarisbawahi maksud kami, ataupun harus menjadikan sebuah hal yang penting, perhatian dari pemerintah seperti itu, bukan hanya dari ILO, tapi dari seluruh pemerintah masyarakat Indonesia seperti itu ya. Oke, pemirsa, pembincangan ini akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap Minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mbak Erli, sebelumnya terima kasih banyak masih bergabung bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Ini masih banyak sekali pembicaraan yang memang kita akan bicarakan terkait dengan isu yang sangat penting banget, dan juga ini yang sudah menjadikan prioritas untuk pembangunan ekonomi negara yang jauh lebih baik lagi. Mbak Erli, di ILO sendiri itu kan ada yang namanya 5R. Kira-kira apa sih itu 5R itu? Jadi 5R ini adalah kerangka bagaimana kita melihat ekonomi pengakuan terhadap ekonomi perawatan, ya, pengakuan terhadap pekerjaan-pekerjaan perawatan. Jadi 5R ini juga dibahas ya, bisa ada 5R dengan berbagai pendekatan ya. Tapi kalau 5R kerangka pilar untuk ekonomi perawatan dari ILO itu adalah 1R pertama adalah rekognisi. Rekognisi. Ya, jadi kita perlu mengakui bahwa pekerjaan-pekerjaan perawatan ini adalah pekerjaan penting dan produktif. Makanya pertamanya pengakuan gitu ya. Pengakuan ini kalau di sebuah negara itu paling tidak harus ada regulasinya terhadap yang peduli tentang layanan perawatan, dan ada layanannya dari sisi negara. Jadi kalau rekognisi juga bisa di level misalkan kalau di perusahaan juga penting bahwa perusahaan-perusahaan atau dunia usaha juga punya policy-policy yang ramah terhadap pekerja dengan tanggung jawab keluarga, diakui sebagai ya, bahkan sampai di keluarga. Kalau di keluarga, rekognisi juga penting antar pasangan dengan keluarga bahwa pekerjaan perawatan ini penting. Harus diakui oleh sang suami berarti ya? Keluarga, suami dan istri dan anggota keluarga ya, itu rekognisi itu jadi berapa layer ya.
Terus yang kedua, kenapa ini menjadi penting harus diakui? Karena tadi kita sebutkan perempuan melakukan 3-4 kali pekerjaan perawatan lebih besar, lebih banyak daripada laki-laki. Maka dari itu beban perempuan sendiri pun harus direduksi, dikurangi bebannya. Walaupun ternyata nggak mudah, karena kadang-kadang misalnya pihak yang suaminya mau ikut masak juga. Ibunya bilang, janganlah kamu masak, nanti nggak enak. Jadi seringkali ini konstruksi budaya sangat erat. Karena apa? Di Indonesia sendiri sebenarnya partisipasi laki-laki untuk melakukan tugas perawatan itu sudah meningkat, itu ada surveinya ya. Tapi ternyata perempuan ini kadang-kadang juga masih punya beban bahwa pekerjaan perawatan itu harusnya tanggung jawab saya. Karena Sudah masih ada saya, gitu ya. Karena masih ada pandangan secara konstruksi budaya bahwa perempuan harus menjadi perempuan yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, tapi juga menjadi pekerja yang produktif. Tiga dong bebannya ya. Ya, tapi di satu sisi reduksi ini memang menjadi penting karena bisa mereduksi, harus mengurangi beban perempuannya, tapi perempuannya juga bersedia untuk dibantu, bersedia untuk dibantu. Maka dari itu ada R yang ketiga, redistribusi. Didistribusi ulang pada entah dengan pasangan, dengan anggota keluarga, atau ada layanan daycare yang berkualitas sehingga beban merawatnya bisa dibagi sementara pada jam-jam tertentu. Setelah itu kembali lagi tetap tanggung jawabnya, ya kan? Itu bisa bagian dari konsep redistribusi. Bahkan di redistribusi misalnya kalau perempuan ada ambil cuti melahirkan, misalnya keluarga bisa juga polisinya bisa juga di perusahaan atau di negara juga apabila cuti-cuti melahirkan itu tetap tidak kehilangan pekerjaannya. Jadi bisa mengambil cuti melahirkan tetapi juga tetap itu masuk di dalam didistribusikan. Dibagikan. Dengan policy yang dari negara atau di perusahaan mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu ya. Fleksibilitas working hour. Jadi dunia usaha juga, dunia kerja juga bisa berkontribusi terhadap peran ini. Jadi baik di level keluarga, di level komunitas ya, komunitas tadi kalau ada layanan lansia, layanan daycare itu bisa diredistribusi peran-peran perempuan. Dan juga di perusahaan ada polisinya. Nah itu yang keberapa tadi? Yang ketiga ya, redistribusi ya. R yang keempat itu adalah reward. Jadi reward ini adalah penghargaan. Ya. Jadi mereka-mereka yang melakukan pekerjaan perawatan pun perlu dihargai sebagai pekerja. Ada apresiasinya, ada thank you kalau memang ada hubungan kerja dan dia bekerja, dia pun harus diakui sebagai pekerja perawatan. Konsekuensinya apa? Penghargaannya itu bisa penghargaan terhadap jam kerjanya dia, penghargaan terhadap skill yang dia miliki, juga penghargaan terhadap upah yang dia dapatkan. Itu penting sekali karena ini yang membuat mereka pun bisa mendorong dia masuk dunia kerja kan. Kayak gitu. Dan juga reward ini juga berhubungan dengan misalnya pekerjaan-pekerjaan yang tidak berbayar. Misalnya salah satu contohnya itu adalah apabila ibu mengambil cuti melahirkan. Diharapkan ibu tidak kehilangan pekerjaannya. Artinya kehilangan arahnya. Iya. Jadi kalau dia bisa mengambil cuti melahirkan karena tugas-tugas untuk merawat anak, tetapi dia juga bisa tidak kehilangan pekerjaannya. Dan bisa dibagi juga pada apabila ada ayah yang mengambil cuti ayah pun tidak kehilangan pekerjaannya, tetap diakui. Nah ini bagian dari reward dalam pengakuan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berbayar. Kalau misalkan ada keluarga dari yang melakukan pekerjaan-pekerjaan perawatan, kalau tidak bisa langsung ke arah upah, paling tidak jam kerja. Diperhatikan ada waktu ke jam istirahat kerjanya. gitu. Yang paling penting ya Mbak ya, kesehatan itu. Iya, itu ya. Dan juga bagaimana aspek-aspek dia terhadap akses tentang asuransi ketenaga kerjaan, ya itu juga asuransi kesehatan, dan juga perlu diperhatikan bagaimana concern kesehatan dan keselamatan kerjanya. Itu penting. Itu reward alia itu sangat kompleks ya, gitu karena berhubungan dengan kerja layak. Lalu yang R yang kelima adalah representasi. Representasi ini bisa mencakup
keterwakilan, baik keterwakilan suara, suara dalam arti isu-isu perawatan ini juga perlu didorong. Harus disuarakan. Harus ya? disuarakan dengan semua lingkup dunia usaha. Kenapa? Karena lingkup dunia usaha itu kan mereka pekerjanya nggak semua single. Andaikan single pun punya tanggung jawab pekerja perawatan. Maka dari itu penting di setiap tempat kerja atau dunia kerja itu perlu mengintegrasikan disuarakan ini. Harus ada yang menyuarakan ini loh. Iya, bahwa ini penting pengakuan. gitu. Karena biasanya kan seringkali mungkin nggak mudah izin, betul. mudah izin untuk ngurus anak gitu ya. Gitu kan. Atau andaikan harus izin ada langsung dihitung sebagai nggak masuk. Contohnya begitu. Jadi harus disuarakan. Dan pekerja-pekerja perawatan pun perlu berasosiasi nih, berserikat. Karena kalau berserikat pun akan bisa ada kesepakatan, baik pekerja juga bisa kalau serikat atau pekerja bisa menyuarakan ini sehingga akan bisa ada dialog sosial antara pengusaha dan pekerja sehingga akan disepakati kebijakan-kebijakan apa yang realistis untuk diterapkan di tempat kerja tersebut. Dan suaranya juga direpresentasikan sehingga mereka pun bisa bargaining dari sisi penegakan standar layak tenaga kerja. Jadi 5R itu dari awal mula adanya sebuah pengakuan seperti itu ya, rekognisi, terus juga bagaimana caranya itu nanti bisa dibagikan dengan siapapun seperti itu hingga ada reward dan juga adanya sebuah penyuaraan. Ini adalah hal yang penting memang gimana caranya perawatan ini ataupun ekonomi perawatan ini memang harus diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia dan harus ada dorongan di sana seperti itu ya. Dan apakah itu artinya tugas seperti ini adalah menjadi tugas untuk perempuan saja atau menjadi tanggung jawab bersama, Mbak Erli? Ya, seharusnya ini menjadi tanggung jawab bersama ya. Jadi karena kita melihat karena pekerjaan-pekerjaan perawatan ini pekerjaan yang bisa dibagi. Pekerjaan perawatan itu nggak berjenis kelamin ya. Dia bisa dilakukan oleh perempuan, oleh laki-laki, bahkan banyak pihak yang bisa berkontribusi. Perusahaan bisa berkontribusi dengan adanya kebijakan-kebijakan peraturan perusahaan yang ramah dengan tanggung jawab pekerja dan tanggung jawab keluarga. Nggak harus perempuan dan laki-laki untuk pekerja. Kesejahteraan keluarga. Dan juga negara juga bisa berkontribusi dengan tadi menciptakan skema perlindungan sosial yang bisa mendorong adanya layanan-layanan perawatan berkualitas yang terjangkau. Betul. Jadi kan artinya ada support dari pemerintah juga untuk mendorong ada layanan-layanan berkualitas sehingga keluarga bisa membuat pilihan. Dan juga tadi skema perlindungan sosialnya juga bisa ditingkatkan ya untuk kebijakan dan layanan skema sosialnya harus bisa lebih untuk ditingkatkan seperti itu ya. Tadi kan juga sempat kita bahas ada beberapa layanan untuk perawatan anak-anak seperti itu, disabilitas, terus lansia, dan kita kan tidak bisa memprediksi ataupun pemikiran orang-orang gitu ya Mbak Erli ya terkait dengan itu. Orang menganggapnya bahwa ini adalah sesuatu yang hanya membantu saja gitu ya, bukan sesuatu pekerjaan yang khusus ataupun pekerjaan yang harus diakui seperti itu. Nah, kira-kira gimana sih caranya untuk bisa membuat masyarakat ini lebih melek lagi gitu akan hal itu, bahwa ini pekerjaan yang memang harus diakui loh, bukan hanya untuk membantu, bahkan untuk disepelekan seperti itu. Pertama yang jelas itu campaign yang harusnya tersosialisasi dan sistematis dan terstruktur ya. Karena apa? Campaign ini karena kita sangat bisa memahami konstruksi sosial budaya sangat erat. Masih sangat kuat bahwa pekerjaan perawatan ini diasosiasikan pada hanya pekerjaan perempuan saja. Padahal ini pekerjaan yang bisa dibagi dan semua pihak bisa terlibat. Ya, jadi campaign yang masif dan diskusi juga penting, dan polisi pemerintah yang berhubungan dengan salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk 1000 hari kelahiran anak. Itu juga perlu didorong karena salah satu diantaranya mendorong lebih banyak layanan tempat penitipan anak yang berkualitas ya untuk bisa mengakses cuti melahirkan seperti itu. Jadi saya pikir itu yang menjadi penting yang perlu didorong oleh pemerintah gitu ya. Mungkin terakhir nih Mbak Erli karena durasi juga ya gitu kan. Pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Erli
kepada pemerintah ataupun ke seluruh masyarakat Indonesia mungkin Mbak Eri terkait dengan adanya care ekonomi ataupun care worker seperti itu yang harus kita gerakan, yang harus kita suarakan, yang harus kita dukung, dan yang harus kita akui. Ya, jadi satu poin pentingnya itu adalah pekerjaan perawatan adalah pekerjaan produktif dan bernilai. Itu satu produktif yang ya kita perlu merekognisi bahwa pekerjaan perawatan itu pekerjaan produktif dan bernilai. Dan apabila dia sebuah negara berinvestasi pada kebijakan dan layanan perawatan, dia akan bisa menciptakan jumlah pekerjaan-pekerjaan baru dan mendorong tenaga kerja perempuan untuk bisa aktif di dunia kerja. Dan ini akan berkontribusi pada tentunya peningkatan pendapatan negara. Tentu itu untuk berinvestasi pada kebijakan dan layanan perawatan juga perlu komprehensif, gitu ya. Dan karena tadi aspeknya banyak, maka dari itu kita sarankan dengan adanya 7 prioritas peta jalan ekonomi perawatan itu bisa masuk di dalam program-program pemerintah sehingga ada alokasi anggaran untuk sosialisasi sesuai dengan peran masing-masing sehingga dapat terimplementasi dan pekerja dengan tanggung jawab keluarga jadi bisa punya pilihan untuk bisa mengakses layanan-layanan perawatan. Jadi intinya adalah untuk bisa seorang perempuan ini menjadikan ataupun mempunyai sebuah pilihan. Karena kan memang pada awalnya kan perempuan ini tidak punya pilihan untuk melakukan sesuatu seperti itu kan ya. Akhirnya harus resign dari pekerjaan, tapi dengan adanya ekonomi perawatan ataupun kebijakan yang baru, ada kebijakan-kebijakan dan juga peraturan-peraturan dari pemerintah yang baru bisa membantu pekerja ataupun ekonomi perawatan bagi perempuan seperti itu ya, khususnya dalam rumah tangga. Mbak Erly, terima kasih banyak telah hadir di Bincang Spesial Simpo TV. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Erly ini bisa memberikan pembelajaran yang baru dan juga wawasan yang luas bagi pemirsa di rumah seperti itu. Apalagi kita melihat bahwa ekonomi perawatan itu adalah pekerjaan yang produktif dan juga bernilai. Dengan adanya ekonomi perawatan ini kita bisa menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan yang baru, bahkan ada 299 juta lapangan pekerjaan yang baru jika kita mendukung ataupun menyuarakan ekonomi perawatan. Pemirsa, demikian Bincang Spesial kali ini. Saya Feci Rahmadi, terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.